Karena ini berat, kita nggak bikin di meja videonya. OMG. Udah kita keluarin dari boxnya. Boxnya pun resmi guys. OMG, Masya Allah. Ini kok versi UIN kita pakai kerudung ya. Kali aja kita post suatu saat kan. Sih. Saya sudah mengeluarkan dari plastik sebesar ini dengan perjuangan yang sangat banyak. Ini gacor sih, ini lebih berat daripada kotak utih yang biasanya. Oke, langsung saja kita unboxing plastiknya. Ini benar-benar rapi guys, bersih. Sedikit retak, tapi tidak apa-apa. Karena sudah pasti retak kalau dikirim dari China. Here it is. Here's the moment. Gila, berat banget. And you can see that. This one ini guys. The legendary set. Karya Tafsir Ibnu Katsir adalah karya terbaik karena beliau adalah ulama yang sangat faqih, sangat teliti. Apa sih bahasanya kemarin? Enggak. Aku udah cari di berbagai catatan, di catatan buku, di HP, tapi nggak ketemu. Intinya pujian ulama itu menyampaikan. Ini ada satu buku yang belum aku cek. Mungkin kayaknya di video, tapi yaudah nggak apa-apa. Di video entah di HP iPhone atau di HP ini. Intinya adalah ulama menyampaikan bahwa beliau adalah orang yang sangat teliti, sangat faqih, sangat, tapi bahasanya itu bukan sangat guys, kayak tepat gitu loh. Sangat berhati-hati tapi bukan sangat gitu loh. Apa ya bahasanya? Intinya seperti itu. Terus kenapa sih kita sampai bela-belain beli Tafsir Ibnu Katsir? Semoga ya niatnya nggak melenceng ya. Intinya adalah mempelajari tafsir merupakan sesuatu yang mempunyai nilai tinggi bagi manusia, dan itu benar. Jadi makanya masuk Quran tafsir itu suatu kemuliaan teman-teman sebenarnya. Terus ada lagi kayak quotes di buku ini yang lu juga baca. Pelajarilah ilmu karena mempelajarinya adalah suatu kebaikan. Mencarinya adalah suatu ibadah, mendiskusikannya adalah tasbih, membahasnya adalah jihad, perjuangan, menyerahkannya adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah, tawakal, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak berilmu adalah sedekah. Kita nggak punya uang, kita bisa sedekah pakai ini. Jadi kayak bahasa gini loh. Jadi beliau adalah orang yang sangat faqih, teliti dan berhati-hati terhadap soal hukum, bla 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 bla. Pokoknya kayak gitu. Nah, kayak ini bahasa ini. Mempelajarinya adalah suatu kebaikan, mencarinya adalah suatu ibadah. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan ilmu itu sebenarnya nggak cuma satu akar hasilnya, resultnya, tapi yang perlu kita fokus tetap adalah prosesnya. Dan ada satu lagi yang jelek aku. Sebagian ulama salaf berkata, sebaik-baik pemberian adalah akal, dan sejelek-jelek musibah adalah kebodohan. Dari kemarin aku tuh kayak sombong banget, because I'm a double degree girl. Biasanya aku nggak cuma unboxing buku UT, sekarang aku unboxing ini, dan ini menjadi ujian bagi aku. Kayak aku sampai mikir setelah itu, ya Allah, jika bergelimang harta, tahta, dan jabatan itu hanya membuatku istidraj, menenggelamkanku pada istidraj, jauhkanlah aku ya Allah, lepaskanlah itu semua, atau sadarkanlah aku untuk tetap rendah hati. Seperti itu. Jadi musibah yang paling jelek itu bukan tsunami, kebodohan, ngerasa pinter, itu awal mula kebodohan. Seseorang akan terus pintar ketika ia menganggap dirinya selalu kekurangan ilmu, tapi ia mulai bodoh ketika ia sudah merasa pintar. That's why. And this, sebenarnya Tafsir Ibnu Katsir itu sudah lama nggak ada ulama yang lama. So this is the piece
of the real art that should be cost more. Kayak ya sesuai jalannya para pelukis gitu. Pelukis yang udah meninggal karena karyanya yang semakin terbatas itu akan sangat mahal, melejit menjadi sangat mahal. Kenapa? Karena karyanya semakin sedikit. Cuma itu dalam bentuk lukisan, karena lukisan itu nggak bisa dijiplak di copy. Kalau di copy cuma bentuk gambarnya yang kelihatan di visual, tapi maknanya, cara melukisnya dari titik awal sampai titik akhir di coretan terakhir warnanya itu nggak bisa dijiplak, makanya harganya mahal. Tapi kalau ilmu itu seperti amal jariah, dia seperti sungai, dia mengalir terus dan bisa seperti ini, bisa diluaskan seperti itu. Dan salah satunya adalah karya tafsir Ibnu Katsir, this one. Dan ini adalah buku terberat sejauh ini. Ya, UINSA itu lebih berat daripada UT sejauh ini, benar. Karena UT itu semester 5 aku menjalani setiap semester itu, walaupun buku-bukunya tebal, itu nggak seberat itu. Tapi aku 1 semester di UINSA, masuknya gampang, keluarnya susah. Oke, jadi ini ada, kita coba dari jilid 1 lah ya. Jilid 1 itu jilid favoritku tentang Al-Baqarah, dan ini yang paling tebal. Ini aku terakhir pegang di perpustakaan sama di punyanya Bang Alfi. And now I'm grabbing my own. Juz 1 sampai 3, Al-Fatihah sampai Al-Baqarah doang setebel ini. Al-Fatihah doang sama Al-Baqarah. Al-Fatihahnya jangan salah, setebel ini. Kayak membahas Al-Fatihah itu tidak ada habisnya di kalangan para ulama. Padahal cuma sekedar 7 ayat. Jadi semoga dengan belajar ilmu agama itu menghantarkan aku pada kebaikan dan kebenaran, bukan semakin menyesatkan aku. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga engkau diberkahi, dirahmati, disayang sama Allah, biar dapat hidayah terus. Semester 2 loh aku sekarang. Keren kan? Ini belum selesai. Ini juga belum selesai. Ini juga belum selesai. Ini juga, oh ini sudah selesai, alhamdulillah. Jadi coba bayangkan aku menyelesaikan ini sarjana 1. Coba kita bayangkan saja. Amin. Semoga kita bisa menghafalkan Al-Quran juga. Sudah 10 juz loh currently situation. Masya Allah. Bye.